Semut tidak pernah menyerah. Bila Anda menghalang-halangi dan berusaha menghentikan langkah mereka, mereka selalu akan mencari jalan lain. Semut, jika berjalan dan bertemu dengan temannya, ia pasti akan bersalaman. Semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari makhluk mungil ini. Rela berbagi dan selalu bersyukur. Meski hanya mendapatkan setetes madu, semut tetap akan menikmatinya bersama-sama. Mereka mensyukuri semua nikmat bersama, sekecil apapun itu, dan tak lupa untuk berbagi. Ketika berhasil menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seekor semut akan memberitahu teman-temannya yang belum mendapatkan makanan. Caranya adalah dengan meninggalkan jejak kimia sepanjang jalan yang dia lalui. Jejak ini akan membuat semut lain lebih mudah dalam melacak keberadaan makanan. Nah, dari sini kita bisa belajar untuk selalu berbagi pada teman-teman kita. Berbagi tidak harus selalu tentang makanan, namun juga ilmu yang kita miliki. Bekerja dengan disiplin. Pernah kan melihat deretan semut yang sedang berjalan? Ada ratusan semut dan makhluk mungil ini membuat barisan. Semut adalah makhluk yang disiplin dalam bekerja, seolah ada pengaturan job description dalam tugas-tugas yang mereka emban. Semua mendapatkan porsi tugas yang sesuai dan tepat sasaran, dan semua mengerjakannya dengan baik. Semut yang berada dalam barisan akan terus mengikuti barisan. Tanpa dikomando atau aba-aba, semut akan berjalan mengikuti barisan yang di depannya. Ketika ada halangan, barisan semut akan otomatis berbelok dan kembali berada dalam barisan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh satu semut saja, melainkan akan diikuti oleh barisan semut di belakangnya sehingga membentuk barisan yang sangat indah. Kuat bersama, lemah berpisah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. Semut adalah hewan yang hidup berkoloni. Mereka tinggal bersama dalam sebuah sarang dan bahu-membahu dalam mencari makanan. Tidak jarang kita melihat dua ekor semut yang saling bekerja sama membawa makanan yang besar untuk dibawa ke sarang. Dalam sebuah tim, kerjasama adalah hal yang penting dalam mencapai tujuan. Jangan bermimpi bisa berhasil jika kita dan rekan satu tim kita masih bersikap egois dan mementingkan urusan masing-masing. Semut dikenal sebagai hewan yang memiliki kebersamaan yang tinggi. Sangat jarang kita melihat semut hidup atau berjalan seorang diri. Akan tetapi, semut berjalan pasti dengan gerombolannya. Mereka berbaris rapi, berduyun-duyun demi mencapai tujuan. Tidak jarang juga jika hal itu dianggapnya berat, maka semut akan bergotong royong untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, semut saat keinginannya begitu kuat, tak ada rintangan yang mampu menghadang. Saat menginginkan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengusahakan itu. Seperti kata pepatah, usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Laksana semut yang berjalan jauh dengan kaki kecilnya, bahkan tak jarang harus memanjat untuk sekedar mendapatkan keinginannya, yaitu makanan. Kita pasti pernah menemukan seekor semut yang merayap di tangan. Meski ukurannya kecil, semut bukanlah hewan yang penakut. Mereka tidak pernah takut mendekati apapun, termasuk jika itu memiliki ukuran berkali-kali lipat dari tubuhnya. Semut memiliki semangat pantang menyerah
yang perlu kita tiru. Tidak peduli rintangan atau halangan apapun, dia akan berusaha untuk melewatinya. Bahkan jika halangan itu bisa mengancam kehidupannya, dia akan terus berupaya untuk berjalan dan berjalan. Keberanian seekor semut inilah yang bisa kita contoh, bahwa tidak peduli seberapa menakutkan atau seberapa besar masalah yang akan muncul di depan sana, kita tidak boleh merasa takut untuk menghadapinya. Hal ini bisa kita terapkan di kehidupan nanti. Misalkan saja kita selalu gagal mendirikan usaha, maka percayalah Tuhan membawa kita pada kegagalan supaya kita belajar dari kegagalan tersebut. Barulah kita mulai lagi meniti usaha yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Lawan ego dan rela berkorban. Tidak bisa dipungkiri, manusia memiliki ego, dan ego adalah musuh terbesar hingga kita sulit untuk melihat hidup dari sisi lain. Seandainya manusia seperti semut yang rela berkorban saat golongannya membutuhkan, pasti dunia akan lebih baik. Kemudian semut ini saling mengenal dan saling menyayangi, membuat hidup mereka lebih bermakna. Semut salah satu makhluk Tuhan yang paling manis. Saat semut bertemu, mereka akan bersalaman. Padahal ini adalah cara mereka mendeteksi koloni mereka dan berbagi makanan dengan cara yang disebut tropilaksis. Tropilaksis adalah proses dari anggota satu ke anggota yang lain pada satu koloni untuk saling berbagi makanan. Luar biasa, bukan? Semut mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Makhluk kecil ini tak pernah punya keinginan untuk menambah pundi-pundi pribadinya. Bahkan, hewan ini lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan dirinya sendiri. Tidak menyerah pada keadaan. Jika kita meletakkan satu jari di jalur para semut berjalan, mereka tidak akan berhenti hanya karena sebuah jari menghalangi jalannya. Mereka akan merayap, melewati tangan kita, atau mencari jalan lain untuk sampai ke tujuannya. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tidak peduli seberapa sulit jalan yang kita tempuh dan halangan yang muncul untuk mencapai tujuan, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Beradaptasi dengan lingkungan. Bukan hanya manusia yang suka pindah, semut juga melakukan yang sama. Kita pasti pernah melihat para semut yang sedang pindah rumah. Para semut sangat pandai dalam urusan beradaptasi. Mereka pindah dari satu sarang ke sarang lain dan dapat beradaptasi dengan cepat. Kita juga tidak boleh kalah dengan semut. Di saat semua hal di sekitar berubah, jangan mengeluh. Daripada sibuk membandingkan ini dan itu, akan lebih baik jika kita segera belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Patuh terhadap pemimpin. Salah satu sifat semut adalah patuh pada pemimpin. Raja semut yang selalu berada di depan akan diikuti oleh barisan semut. Bahkan jika ada bahaya sekalipun seperti genangan air, maka secara otomatis semut tersebut akan berbelok dan kembali berjalan menuju barisan sesuai dengan titah pemimpin. Selalu berpikir ke depan. Semut selalu berpikir ke depan. Bahkan beberapa hari yang akan datang sudah direncanakan oleh semut, termasuk juga perubahan musim yang terjadi. Semut memiliki kebiasaan mengumpulkan makanannya ketika pertengahan musim panas. Makanan tersebut mereka simpan untuk kebutuhan musim dingin. Jadi, jangan heran ketika kita melihat tiba-tiba semut muncul padahal beberapa hari sebelumnya masih belum ada. Itu karena semut sedang mencari makanan untuk dimakan dan untuk persediaan.
Dan yang terakhir, menjaga produktivitas. Di antara beberapa hewan, semut termasuk dalam hewan yang menjaga produktivitasnya. Dalam setiap kehidupannya, dia akan terus berjalan dan mencari makan. Tidak ada satu semut pun yang duduk santai. Sebaliknya, semut harus berjalan dan setiap perjalanannya harus produktif dan menghasilkan sesuatu. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari semut, sosok kecil yang mungkin tak luput dari pandangan kita. Semoga bermanfaat.